Yuk sama-sama mulai dari langkah awal dulu. Sebelum menjalani sesuatu, petakan potensi dan kekurangan yang dimiliki, tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, serta kendalikan prasangka yang kemungkinan muncul atas proses yang dijalani. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, saya Siti Hardianti Dharma Pertiwi, tim Halo Jiwa Indonesia. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini berbeda dari sebelumnya. Saya akan kasih tahu cara menerima diri sendiri untuk bisa rehat sejenak. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Di episode kali ini, kamu akan dengerin bagaimana caranya buat menerima diri sendiri untuk bisa rehat, karena namanya manusia pasti butuh beristirahat. Menerima diri sendiri bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta proses yang gak instan. Tapi dengan menerima diri sendiri, kamu akan merasa lebih lega, jadi secara gak langsung juga kamu allow yourself to rest. Karena ketika kamu menerima diri kamu tahu kekurangan dan kelebihan diri kamu, dan kamu bisa rehat sejenak kalau kamu ngerasa kamu lagi capek. Penerimaan diri timbul dari penilaian individu terhadap dirinya. Individu sepenuhnya sebagai pribadi yang unik dan tunggal yang selalu memiliki nilai untuk dirinya sendiri selama individu itu masih hidup. Individu dengan penerimaan diri tanpa syarat cenderung menerima kritik dan tidak merasa cemas terhadap apa yang individu tampilkan tanpa meminta persetujuan orang lain. Memang bukan hal yang mudah. Biasanya saya melakukan beberapa hal ini untuk lebih bisa menerima diri sendiri. Yang pertama, memiliki kesadaran dan apresiasi diri terhadap karakter positif yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi seperti kepribadian, bakat, keluarga, agama, dan karakteristik budaya. Yang kedua, ketika peristiwa negatif terjadi, seperti kurang sukses, adanya kritik, penolakan dari orang lain, saya akan merasa bangga atas diri saya dan menerima diri secara tidak bersyarat, serta tidak menilai diri dan harga diri secara negatif. Setelah mulai menerima diri sendiri, akan lebih mudah untuk membiarkan diri kita istirahat. Percaya deh, saya merasakan hal baru seperti lebih menghargai proses yang dijalani, lebih banyak bersyukur, tahu kapan harus bernafas dulu untuk mengambil jeda, lebih banyak introspeksi diri melalui menulis cerita refleksi. Buat kamu yang masih sulit untuk melakukan hal itu, yuk sama-sama mulai dari langkah awal dulu. Sebelum menjalani sesuatu, petakan potensi dan kekurangan yang dimiliki, tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, serta kendalikan prasangka yang kemungkinan muncul atas proses yang dijalani. Nah, tujuan saya bercerita karena kamu tidak sendirian. Saya ada dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga karena telah mau mendengarkan saya. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan, kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio by KG Media, dan follow akun Instagram @halojiwaindonesia sebagai sarana penyedia informasi kesehatan mental, dan juga follow @halojiwashop untuk merchandise terbaik lainnya. Halo Jiwa Indonesia juga menyediakan layanan konseling dengan profesional bersama Buri.id dan layanan konseling sebaya dalam program Ruang Refleksi Online. Saya Anti dari tim Halo Jiwa Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.